Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdiansa, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 0538826665. Pada hari Selasa ini, tanggal 5 Mei 2026, saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana tugasnya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. 1. Mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. 2. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS. 3. Mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, model box, dan alert box. Soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 4 halaman website sebagai berikut. 1. Halaman login HTML, input, email, dan password tombol login. Jika salah satu tidak sesuai, muncul pop-up alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk model box atau pop-up. Kalau gitu, mari kita laksanakan tugasnya. Di sini saya juga sudah membuat kode pemrogramannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Kalau gitu, mari kita running. Setelah di running, sini tampilannya munculkan web Sita UT, sistem informasi tracking bahan ajar, di mana kita bisa memasukkan email, password, dan ada tombol login, lupa password, dan daftar. Kalau kita lupa password akan muncul pop-up, silakan hubungi administrator UT di admin UT. Kalau daftar juga sama, pendaftaran akun. Untuk mendaftarkan akun baru silakan hubungi UPBJJ UT terdekat atau email ke admin@ut. Apabila kita memasukkan password yang salah, mari kita coba dulu password yang salah. Passwordnya setelah memasukkan email dan password yang salah, di sini akan muncul pop-up email password yang Anda masukkan salah. Kalau gitu, mari kita masukkan email dan password mahasiswa yang sudah tercantum di website tersebut dari data JS yang sudah dibagikan melalui tugas 1 ini. Saya akan memasukkan Rina@ut. Lalu passwordnya Rina123. Ya, pop-upnya muncul, pop-up berhasil muncul, login berhasil, selamat datang Rina Wulandari. Website oke. Dan di sini kita akan masuk menu utama, di mana kita dapat memilih informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori, transaksi. Untuk laporan hanya dapat diakses oleh pihak administrator. Untuk rekap bahan ajar juga sama. Histori transaksi, di sini Rina Wulandari membeli 2 bahan ajar, yaitu dengan harga 80.000 dan 200.000. Untuk informasi bahan ajarnya, di sini kita bisa melihat buku-buku yang dicantumkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buku. Dan untuk mengeditnya hanya pihak administrator doang yang bisa, seperti menambahkan stoknya, terus menambahkan buku apa, dan nama barang yang dicantumkan. Untuk mengecek tracking pengiriman, kita bisa mengklik
area sini dan memasukkan nomor delivery ordernya. Apabila kita memasukkan nomor yang salah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, maka cari akan muncul tulisan nomor DO tidak ditemukan. Nomor delivery order 1 2 3 sampai 10 tidak ditemukan dalam sistem. Tapi apabila kita memasukkan nomor DO yang benar, ya, di sini akan muncul informasi pengirimannya, di mana paketnya tersebut masih di area Jakarta Selatan dan belum sampai di tangan si Rina. Setelah itu kita bisa memilih tombol yang di atas, yaitu dashboard dan logout. Dashboard untuk kembali ke menu utama dan logout untuk keluar kembali. Dan di sini kita akan mencoba untuk masuk ke email administratornya, di mana administratornya admin Sita. Passwordnya admin 123. Login berhasil. Karena tadi kita nggak bisa mencet laporan dan karena hanya untuk administrator, tapi karena kita sudah jadi administrator, kita dapat memasuki monitoring progress DO, rekap bahan ajar. Nah, di sini kita bisa melihat nama mahasiswa yang sedang memesan bukunya, yaitu Rina Wulandari dan Agus Pranoto. Yang dimana yang progres sudah 100%, di sini ada Rina Wulandari dan Agus Pranoto juga ada satu. Setelah kita lihat trackingnya, menerima loket Tangerang Selatan dan sudah sampai di tangan Rina Wulandari. Dan untuk tadi yang buat ngedit, kita juga bisa melakukannya di bagian administrator, yaitu tambah stok buku. Kita lihat, ambil contoh kode lokasinya, saya masukkan asal saja 123 123. Kode barangnya bisa YPM 82. Nama barangnya mungkin bisa Pancasila SBMP. Sebelum itu saya download dulu. Edisinya mungkin 3, stoknya ada 123, pilih gambar. Masukkan yang tadi yang kita download. Ya, sudah tersimpan. Data berhasil diupload. Ya, di sini kita lihat untuk kode lokasinya, kode barangnya, nama barangnya, edisinya, stoknya. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa tidak memunculkan gambar yang saya download tadi. Dan untuk mengeditnya kita juga bisa, misal contoh kita mau mengedit pengantar ilmu komunikasi, kita edit. Kita bisa masukkan angka berapapun di sini, dan kita juga bisa untuk menghapus yang tadi kita barusan upload. Kita hapus, oke. Data telah dihapus dan sudah hilang. Kita balik lagi ke dashboard. Untuk riwayat history tidak ada karena ini bukan mahasiswa. Untuk selebihnya sudah tidak ada lagi. Untuk itu sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam pengerjaan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.